Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para jemaah Facebook yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini Ahad 27 Juni 2021 kita bisa berjumpa kembali dalam momentum kajian Fiqhuz Zakah karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi juz 1 halaman 155. Semoga kajian yang sederhana ini menambah motivasi kita, khususnya para praktisi lazisnu di seluruh Indonesia, untuk mengembangkan gagasan-gagasan bernas implementatif tentang zakat, membangun tim yang solid dan profesional dalam rangka khidmah Nahdlatul Ulama untuk kesejahteraan masyarakat. Semoga ada lazisnu di Indonesia yang terus mengembangkan kapasitas kelembagaannya, program-program yang visioner, tidak hanya konsumtif tapi merambah ke sektor yang produktif dan memacu pertumbuhan kelas menengah, anak-anak muda, kader-kader muda Nahdlatul Ulama untuk tampil sebagai entrepreneur baru yang gesit, yang tangguh, yang produktif untuk menjemput satu abad Nahdlatul Ulama nanti pada 31 Januari 2026 yang akan datang. Amin Allahumma amin. Ila muallifi hadzal kitab al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami' muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama, khususan ulama'iha wa muharrikiha wa mutawwiriha wa a'dha'iha wa jami'i masyayikhi, khususan Syekh Ahmad Fahimi Muji Al-Hajj wa Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfud wa Syekh Ahmad Nafi Abdillah wa Syekh Abdul Kamil wa Syekh Zainuddin Dimyati wa Syekh Ali Fatah Yaqub wa Syekh Nur Hamid Anas wa Syekh Ma'mun Muzayyin wa Syekh Ma'mun Mukhtar wa Syekh Syafiuddin Syekh Nur Hadi Syekh Subhan Salim Syekh Suhaib Ramli Syekh Isamuddin Hadzik Syekh Mahmud Anwar, semua guru-guru kita yang telah mendahulu kita, ghafarallahu dzunubahum wa nawwara quburahum wa yu'li darajatihim al-jannata mathwahum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang satu tema penting di dalam zakat, yaitu al-milkut tammu, kepemilikan yang sempurna, yaitu seseorang yang memiliki hartanya di dalam genggamannya, dia bisa mentasarufkan harta itu, dia bisa mengambil manfaat atau faedah dari harta itu namanya al-milkut tammu. Kemudian kajian menjadi berkembang ketika membahas soal ad-dain atau hutang. Hutang yang marjuun, yang diharapkan bisa kembali karena di tangan orang yang amanah, di tangan orang yang track recordnya itu baik, maka dianggap bimangzilati yadi, itu ada dalam genggaman tangannya sehingga dia wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan ad-dainu ghairul marjuwi, hutang yang tidak bisa diharapkan kembali, terjadi perbedaan pandangan ulama. Pada sore hari ini kita akan mengkaji masalah pokok yang kedua di dalam zakat. Apa itu an-nama'u? Tumbuh berkembang. Asyartu ats-tsani, syarat yang kedua. Harta itu wajib dikeluarkan zakatnya, syarat yang kedua.
Ayyakunal malu, ayyakuna harta, ayyakuna supaya ada al malu harta itu, allati tu'khadhu yang diambil minhu dari harta itu, alma az-zakatu zakat. Khabarnya ayyakuna namian bil fi'li. Namian itu bisa berkembang, bisa produktif, bil fi'li dengan usaha. Bisa berkembang karena diinvestasikan, bisa berkembang karena diperdagangkan. Bil fi'li, ada usaha, ada real action, ada kerja nyata, usaha nyata untuk mengembangkan harta itu. Au qabilan lin nama, atau memang harta itu dengan sendirinya bisa berkembang. Qabilan lin nama. Misalnya apa itu? Emas misalnya, atau tanah. Tanah itu tidak diapa-apakan, itu harganya naik gitu. Sekarang ini harganya misalnya kita beli 100 juta, nanti 5 tahun ke depan, 5 tahun bisa 200 juta, 10 tahun bisa 500 juta. Jadi tanah itu nilainya sangat cepat gitu. Qabilan din nama. Jadi tanpa diapa-apakan gitu ya, tanah itu nilai ekonomisnya cepat naik itu. Itu qabilan lin nama, menerima untuk berkembang, untuk tumbuh berkembang. Munda-munda bahasanya orang Jawa. Harganya naik terus, berlipat-lipat. Wa ma'nan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian Fiqh Zakah Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Semoga berkah bagi kita, amin Allahumma amin. Kita lanjutkan pada kajian yang kedua tentang an-nama, atau harta yang tumbuh dan berkembang. Asyartus sani, syarat yang kedua, ayyakunal mal, supaya ada atau agar ada harta alladzi yu'khadhu minhu zakah, yang diambil zakatnya, namian bil fi'li, berkembang dengan usaha. Harta yang wajib dizakati itu syaratnya harta itu harus berkembang. Baik berkembangnya itu dengan usaha, au qabilan lin nama, atau memang menerima berkembang. Harta yang berkembang dengan usaha itu sudah kita maklumi. Kita punya uang 100 juta, kita investasikan dalam bentuk saham di berbagai perusahaan. Kita gunakan untuk berdagang, kita gunakan untuk membiayai dengan sistem mudharabah, misalnya usaha-usaha yang produktif. Au qabilan lin nama, atau harta itu dengan sendirinya bisa berkembang tanpa ada usaha sama sekali. Kita contohkan seperti tanah. Kita beli tanah sekarang dengan harga 100 juta, itu dalam waktu 5 tahun ke depan bisa menjadi 150 atau 200 juta. 15 tahun ke depan tanah yang kita beli sekarang dengan harga 100 juta bisa naik menjadi mungkin 200-300 juta. Itu jadi tanah itu qabilan nama, memang dirinya sendiri itu terus berkembang. Asetnya itu terus berkembang karena semakin banyak penduduk, semakin banyak yang membutuhkan tanah. Sementara tanah ini tidak berkembang, tanah itu ya hanya itu saja kan.
Wa maknan nama, apa pengertian nama itu? Harta kok berkembang itu apa maknanya? Ayyakuna min sya'nihi ayyadurra ala sahibihi. Ayyakuna, supaya ada min sya'nihi dari kondisi keadaan harta itu, ayyadurra, supaya berputar atau menghasilkan, ala sahibihi, diputar itu, ala sahibihi, atas pemilik harta itu, ribahan, ada keuntungan, wa faidatan, dan ada faedahnya. Jadi maknanya harta itu berkembang adalah harta itu bisa menghasilkan bagi pemiliknya keuntungan dan faedah. Apa faedah itu? Aiduhlan, ada pemasukan. Kita memberikan saham, membeli saham di satu perusahaan, kita punya uang 1 miliar misalnya, kita dapat dividen bagi hasil sekian persen, kita bisa cek per bulan, oh ada pemasukan sekian juta misalnya. Au ghullatan, atau memang ada penghasilan baru. Au irodan, ada income, ada pendapatan, sama saya kira tiga kata itu. Hasba ta'biri ulama idoribah, tiga kata kayak tukhlan, ghullah atau irodan itu melihat bagaimana pakar-pakar pajak mengekspresikannya atau membuat istilah terhadap tiga istilah itu. Au yakuna, atau ada huwa, harta itu, nafsuhu, dirinya sendiri, namaan itu berkembang. Ada dengan cara bil fi'li, dengan usaha harta itu bisa berkembang. Ada dirinya sendiri itu berkembang. Ai fadlan, artinya berlebih terus, wa ziyadatan, dan bertambah. Wa iradan, menghasilkan jadidan yang baru. Jadi harta itu dirinya sendiri terus bertambah-tambah nilainya. Seperti yang tadi saya contohkan ya, tanah misalnya. Atau kalau perempuan itu emas. Emas itu terus berkembang nilainya. Meskipun fluktuatif, tetapi kebanyakan bagi kaum ibu itu suka itu. Investasi dalam bentuk beli emas. Wahada, keterangan ini bahwa syarat harta yang kita zakati itu harus berkembang, imma bil fi'li wa imma binafsihi, baik dengan kita investasikan ya, kita upayakan supaya berkembang, dan ini kebanyakan orang, atau dirinya sendiri, harta itu sendiri yang terus berkembang. Ma, itu sesuatu qarrara, yang menetapkan huma fuqahaul Islam, pakar-pakar fikih Islam. Wabayanu, para pakar fikih itu juga menjelaskan hikmatahu, hikmah ada syarat an-nama itu biwuduhin wa diqqah, dengan penjelasan dan dengan mendalam, dijelaskan dengan detail dan gamblang. Qalu, berkata fuqahaul Islam, ulama-ulama fikih Islam, an-nama'u fil lugha az-ziyadah. An-nama, tumbuh berkembang itu, fil lughah, di dalam kajian bahasa itu, az-ziyadah, tambah-tambah. Harta itu terus bertambah. Wa fi syar'i, di dalam syara', nau'ani, ada dua macam. Jadi harta itu bertambah, an-nama itu dalam pandangan syara' ada dua macam. Hakikiyun, sifatnya hakiki, substansial, wa takdiriyun, dan sifatnya takdiri atau predictable, kira-kira.
Ada yang bertambah secara hakiki, ada yang bertambah secara takdiri. Apa itu? Kok ada takdiri, ada hakiki itu. Fal hakiki berkembang secara hakiki, aziyadatu itu bertambah-tambah. Dengan cara apa? Bitawaludi, dengan beranak pinak. Watanasuli juga beranak pinak. Ibarat punya sapi, punya kerbau, punya onta, punya kambing, punya ayam sekarang, terus berkembang gitu, beranak pinak, bitawalud, terus melahirkan, watanasul, bergenerasi, watijarat, dengan diperdagangkan, membuka usaha baru, membuka toko baru, wanahwiha, dan sejenisnya. Jadi harta itu bisa kita lihat, ibarat punya kambing, kita teruskan ya, terkendala sinyal ini. Ngaji di kampung ini terkendala sinyal. Jadi ada harta itu yang berkembang secara hakiki karena ada usaha real dari manusia. Dengan dipelihara kambing kita, sapi kita, kerbau kita, ayam kita, atau tijarot, kita gunakan untuk berdagang, wanahwiya, dan yang lain ya, dalam perkembangan tertentu di era sekarang ya, dengan investasi, membeli saham di berbagai perusahaan. Wa takdiriyu, apa nama at-takdiri? Berkembang secara takdiri, kira-kira. Tamakkunuhu itu kemungkinan harta itu minaziyadah, bertambah-tambah. Harta itu kemungkinan bertambah. Bi ayyakuna, gambarannya apa? Harta itu, al-malu, harta itu, al-qabilu, yang menerima harta itu, lidalika, untuk berkembang, fi yadihi, ada di dalam kekuasaannya, au fi yadi naibihi, atau dalam kekuasaan penggantinya, wakilnya. Kalau berkembang secara takdiri, predictable, itu harta itu memang menerima untuk berkembang, dan harta itu dalam kekuasaannya atau kekuasaan naibihi, wakilnya. Banyak misalnya orang di kampung saya ini misalnya sukses merantau di Malaysia atau di luar Jawa, kemudian lewat keluarganya dia membeli tanah yang mau dijual, pasti tahu orang itu yang suka jual beli tanah. Jadi lewat orang lain dia membeli tanah itu. Dan tentu harga tanah yang tadi saya sampaikan terus berkembang ya. Terus berkembang karena manusia terus mengalami peningkatan jumlahnya, dan tanah ini tidak pernah berkembang, sehingga harga tanah itu terus menerus terjadi peningkatan harga. Hikmatu ishtiratin nama, hikmah kenapa para ulama mensyaratkan an-nama, harta yang dizakati itu harus tumbuh berkembang, harus produktif, tidak boleh stagnan, tidak boleh jalan di tempat. Qala Ibnul Hammam, Imam Ibnu Hammam berkata, innal maqsuda, sesungguhnya tujuan min syar'iyati zakah, dari disyariatkannya zakat, ma'al maqsudil asli, dari tujuan yang asli, bersama tujuan yang pokok ya, minal ibtila, dari pengujian, menguji orang Islam untuk mengeluarkan hartanya. Huwa, tujuan utama dari syariat zakat itu,
muasatul fuqara, menolong, membantu orang-orang fakir. Tujuan utama zakat itu muasatul fuqara, i'anatul fuqara, menolong, membantu orang-orang fakir. Bagaimana orang-orang fakir itu bisa makan dengan cukup setiap hari, bagaimana orang fakir itu bisa menyekolahkan anak-anaknya supaya menjadi generasi-generasi yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negara, bagi umat manusia. Ala wajihin, pada satu jalan, pada satu metode, la yasiru huwa faqiran. Dia membantu menolong orang fakir, tapi di atas jalan yang tidak menjadi la yusayyiru atau la yasiru boleh, yang tidak menjadikan dia itu menjadi orang fakir. Jadi dia membantu orang fakir, tapi dirinya sendiri tetap bisa berkembang. Itu tentu luar biasa ya. Jadi Ibnul Hammam berkata, tujuan zakat itu menolong orang fakir, tapi dengan menolong orang fakir itu tidak menjadikan dia menjadi orang fakir. Bi ayyu'tiya min fadli malihi. Bi ayyu'tiya gambarannya dia memberikan min fadli malihi, dari kelebihan hartanya. Qalilan, memberikan yang sedikit saja, 2,5% misalnya, atau maksimal 10% kalau itu zakat tanaman pertanian. Min kathirin, dari harta dia yang banyak. Dia punya harta 100 juta, diambil 2,5%, 2.500.000, sedikit diberikan kepada orang fakir. Jadi dia tetap bisa membantu, hartanya, harta pokoknya bisa terus berkembang biak. Jadi kepentingan individu diakomodir di dalam Islam, kepentingan sosial di dalam menyantuni atau memberdayakan orang lain, khususnya fakir miskin, tetap bisa berjalan dengan teratur, dengan baik. Wal ijabu, implikasi dari pemahaman ini adalah wal ijabu, mewajibkan zakat fil mali, di dalam harta, alladzi la nama'a lahu, yang tidak bisa berkembang aslan sama sekali. Mewajibkan membayar zakat dalam rangka menolong orang fakir, tetapi hartanya itu tidak bisa berkembang. Yu'addi ila khilafi dzalika, yu'addi akan mendorong atau menyebabkan ila khilafi dzalika, bagi terjadinya sesuatu yang tidak sama dengan tadi yang kita sampaikan. Artinya menjadikan dia menjadi fakir. Kalau harta yang dia keluarkan untuk berzakat ini tidak bisa berkembang, diambil untuk dizakati, maka lama-lama habis itu dan menjadikan muzaki, orang yang berzakat itu menjadi fakir. Ingda takarrurus sunun, ketika pergantian beberapa tahun. Artinya kalau kita punya uang 100 juta, terus tahun ini kita ambil 2,5 juta, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, lama-lama bisa habis. Paling tidak ketika sudah tidak mencapai satu nisab, ya kita tidak punya kewajiban berzakat. Tetapi pemahaman yang substansial dari sini adalah kenapa ada kewajiban berzakat, supaya di satu sisi kita bisa membantu orang yang membutuhkan, orang fakir miskin. Di sisi yang lain, harta kita bisa terus berkembang. Ketika harta kita berkembang, maka nominal zakat kita pun akan berkembang. Ketika uang kita 100 juta, kita kasih zakat 2,5 juta misalnya, 2,5%. Tapi ketika nominal harta kita meningkat menjadi 200 juta, kan menjadi 5 juta. Kalau kita punya uang 1 miliar, terus menjadi 25 juta. Semakin meningkat harta kita, semakin sejahtera orang fakir miskin. Jadi ada dua sisi yang saling melengkapi. Ketika harta yang kita ambil, ya, kita zakatkan ini berkembang terus, maka nominal persentase yang kita zakatkan akan terus berkembang.
dan orang fakir miskin akan semakin bahagia karena ada banyak sektor yang bisa ditangani oleh zakat ini. Khususnya ma'al hajati ilal infak, karena ada kebutuhan memberikan infak, nafkah kepada keluarga. Jadi kalau sampai diwajibkan berzakat pada harta yang tidak berkembang, ini nanti menyebabkan harta itu akan habis, sedangkan every day, setiap hari harta itu pasti dikeluarkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Maka mengapa harus ada syarat harta yang wajib dizakat itu? An-nama, berkembang, produktif, karena supaya harta yang dizakati itu tidak menyebabkan muzaki, orang yang berzakat itu menjadi fakir di kemudian hari, di tahun-tahun mendatang. Ini tentu pemahaman yang luar biasa ya, yang disampaikan oleh ulama-ulama kita ini. Mendorong kita, anak-anak muda khususnya, untuk menjadi entrepreneur, pemain-pemain ekonomi. Mulai dari kelas bawah, nanti naik menjadi middle class ya, kelas menengah. Jadi kita harus kreatif, inovatif untuk membuka usaha baru, mengembangkan bisnis baru, baik secara pribadi atau berkelompok. Wa bihadza, dan dengan ini, dengan pemahaman yang seperti ini, ya tahaqqaqu, menjadi nyata, terbukti madian secara material. Qaulu Rasulillah, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Ma naqasa malun min shadaqatin. Ma naqasa, tidak akan berkurang, malun, harta. Harta kita ini tidak akan berkurang, min shadaqatin, dari sedekah. Harta yang kita sedekahkan, harta yang kita zakati, ma naqasa, tidak akan berkurang. Baik kualitasnya, apalagi kuantitasnya. Fa inna dzalikal juz'a, maka sesungguhnya bagian, al-qalila, yang sedikit, al-wajiba, yang wajib, mimalin, dari harta, kathirin, yang banyak, sifatnya harta namin, yang tumbuh berkembang, mughillin, yang terus menghasilkan. 25 juta dari 1000 juta, dari 1 miliar, itu angka yang kecil, al-qalil. 25 juta dari al-mal al-kasir, 1 miliar, itu tidak banyak. Yang harta 1 miliar itu terus berkembang, la yungkisuhu, tidak mengurangi zakat yang kecil itu dari harta yang banyak, tapi yang produktif berkembang abadan, selamanya. Wifqan li sunnatillah, sesuai dengan sunnah Allah Ta'ala. Ini menarik sekali ya kajian ini. Jadi kenapa ada syarat an-nama? Ya karena muzaki ini adalah pelaku-pelaku ekonomi yang bisa memutar uangnya, sehingga presentasi zakat yang hanya 2,5% misalnya, atau 10% misalnya, itu tidak sampai membuat kuantitas hartanya ini berkurang, karena hartanya terus berkembang. Tentu sebagai umat Islam, kalau bisa harus punya dua-duanya, punya skill profesional untuk mengembangkan harta itu. Jadi berkembang bil fi'li, dengan usaha, kita mempelajari bagaimana cara membeli saham di perusahaan, bagaimana kita membaca potensi pasar, kemudian kita investasi. Yang kedua, ya kita juga didorong ya oleh kitab ini supaya di dalam membeli aset itu aset yang visioner, yang produktif di masa-masa yang akan datang. Contohnya adalah membeli tanah itu, membeli tanah di tempat-tempat yang strategis khususnya,
meskipun harganya mahal saat ini, tapi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan nominal nilainya akan bertambah dengan drastis, ya, dengan cepat. Wal mu'tabaru, pendapat yang dianggap benar, kama kulna, sebagaimana yang kami sampaikan, ayyakuna, supaya ada almalu, harta itu, min sya'nihi, dari dirinya harta itu, ayyun miya, bisa berkembang, bisa tumbuh berkembang, wa yughilla, bisa terus menghasilkan, bitahaqquqi qabiliyatihi, dengan dibuktikan harta itu menerima lin namai, untuk tumbuh dan berkembang. La ayan miya bil fi'li, la ayan miya, tidak harta itu berkembang bil fi'li, dengan usaha. Kenapa? Fa inna syar'a, maka sesungguhnya, atau karena sesungguhnya syara' lam ya'tabir, tidak menganggap syarat itu. Syara' hakikatan nama, hakikatnya berkembang, tumbuh berkembang, bil fi'li, dengan usaha. Di kasrati ikhtilafihi, karena banyaknya perbedaan pandangan soal berkembangnya harta dengan usaha, wa adami dhabtihi, dan tidak ada pedoman, tidak ada batasan-batasan yang konkret, kama qala sahibul mughni, sebagaimana disampaikan oleh pengarang kitab Al-Mughni. Kemudian di dalam teks ini Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa ukuran utamanya adalah harta itu memang berkembang dengan dirinya sendiri. Itu ukuran paling utama. Jadi tidak terkait dengan usaha, dengan bil fi'li, tapi ayakuna qabilan nama, harta itu memang dirinya sendiri bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya kira uang itu kan, emas, tanah itu. Wa qala fil bada'i, di dalam kitab Bada'i berkata, inna makna zakati, sesungguhnya makna zakat, wa huwa annama, makna zakat itu berkembang, la yaksulu, tidak bisa hasil, tidak bisa berhasil makna zakat itu, illa minal mali, kecuali dari harta, annami, yang berkembang. Jadi harta itu memang harus berkembang. Walasna, dan kita tidak nakni mengharapkan bihi, dengan harta yang berkembang, hakikatan nama, hakikatnya tumbuh berkembang. Li'anna dzalika ghairu mu'tabarin. Li'anna dzalika, karena dalam pengertian hakikatan nama itu, ghairu mu'tabarin, tidak dianggap. Wa innama na'ni bihi, sesungguhnya yang kita harapkan dengan berkembang itu apa? Kaunal mali mu'addan lil istimna. Kaunal mali, keberadaan harta itu, mu'addan, disiapkan, lil istinma, bagi usaha untuk berkembang. Contohnya bitijarati, dengan dibuat usaha dagang, au bil isamati, atau dengan pemeliharaan. Apa itu isamah? Ra'yul hayawan fil kala'il mubah, memelihara hewan di pekarangan, di tempat yang diperbolehkan. Ini kan tidak lepas dari sabda Nabi, fil ghanami saimati zakatun, di dalam kambing yang dipelihara di tempat yang terbuka itu ada kewajiban zakat, karena tidak ada ongkos yang banyak yang dikeluarkan. Kambing itu bisa makan rumput dengan bebas. Li'annal isamata, karena sesungguhnya memelihara, angon ya bahasanya orang kampung, sababun, itu menjadi sebab, li husuli durri, bagi bagi tumbuhnya susu, ya, al-laban, susu hewan, kambing, sapi, dan lain-lain. Wan nasli, dan bisa melahirkan, berketurunan. Wasimani, dan gemuk,
badannya bisa gemuk. Wat tijaratu atau wat tijarota, dan sesungguhnya dagang itu sababun menjadi sebab li husuli ribahi bagi datangnya keuntungan. Fayuqamu, maka apa namanya ditegakkan atau diposisikan asbabu sabab maqamal musabbab, di tempat yang menjadi sebab. Jadi sebab dia mau memelihara kambing itu, sehingga kambing itu menjadi bisa diperah susunya, punya anak, menjadi gemuk kalau disembelih, dagingnya banyak. Sebab tidak perdagangkan harta itu akhirnya bisa menghasilkan keuntungan. Wa tu'laku atau wa ta'alaqa, dan bergantung al hukmu hukum bihi dengan sebab itu. Contohnya kasafari, seperti bepergian ma'al masyaqqati, dengan kepayahan, dengan kecapean, wa nahwi dzalika, dan yang lain-lain. Jadi dalam teks ini Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa yang penting adalah kaunul mal mu'addan lil istimna. Harta kita itu memang disiapkan untuk berkembang. Bitijarah, bisa digunakan untuk dagang, au bil isamah, atau bisa digunakan untuk memelihara hewan ternak kita supaya terus berkembang, bisa diperah susunya, bisa beranak pinak, bisa semakin bertambah dagingnya gitu. Harta yang kita perdagangkan bisa mendapatkan keuntungan. Wahadza, proses seperti ini, ilam yakunil mal, jika harta itu tidak ada, al nafsuhu, dirinya sendiri harta itu, namaan berkembang, ay ghullatan menghasilkan, wa tharwatan menjadi kekayaan jadidatan yang baru. Fahadza, maka inilah tajibu, tidak wajib az-zakatu zakat, illa bi husulihi, kecuali dengan menghasilkan nama itu bil fi'li, dengan usaha. Kal hubub wa thimar wa nahwiha, sebagaimana biji-bijian, buah-buahan dan sejenisnya. Idhiya nafsuha, karena biji-bijian itu nafsuha, dengan dirinya sendiri itu namaun berkembang, wa fadlun, dan terus mengalami kelebihan, muktasabun yang diusahakan, wa iradun, dan ada pendapatan jadidun yang baru. Saya kira kesimpulan kajian kita pada sore hari ini adalah syarat zakat yang kedua itu an-nama, berkembang. Saya kira an-nama kembali kepada pengertian yang pertama tadi. Ada dua pengertian. Yang pertama adalah harta itu berkembang bil fi'li, dengan usaha kita. Kita berternak kambing, sapi, kerbau, ayam, dan lain-lain. Yang kedua, harta itu sendiri memang bernilai an-nama, dirinya sendiri terus mengalami peningkatan nilai. Saya contohkan seperti tanah yang terus mengalami kenaikan harga, emas misalnya. Kemudian di sini dicontohkan biji-bijian bisa berbuah itu. Jadi saya kira dengan dua-duanya kita akomodir sehingga an-nama ini bisa bermakna luas. Jadi dirinya sendiri berkembang, atau ada usaha kreatif dari manusia, sehingga di satu sisi kita warga Nahdlatul Ulama harus punya skill profesional untuk mengembangkan harta itu. Tanah yang strategis,
dan memberi membeli harta yang punya nilai ekonomi yang tinggi. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Mohon maaf banyak terkendala sinyal ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.